sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini kakak akan ajak kalian untuk lanjutkan pembelajaran kita tentang trigonometri, dimana yang berkaitan dengan sinus, kosinus, dan tangan. Kakak akan mengajak kalian untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep trigonometri. Kita langsung saja ke permasalahan yang pertama. Mari kita amati permasalahan yang pertama. Nah, di masalah pertama ini ada sebuah tangga dengan panjang 4 meter disandarkan pada sebuah tembok yang dibangun tegak lurus dengan lantai. Nah, kemudian antara ujung atas tangga dengan tembok membentuk sudut 45 derajat. Berapakah tinggi ujung tangga ke permukaan lantai? Nah, dari permasalahan ini, mari kita coba ilustrasikan. Jadi di sini ada sebuah tangga. Tangga ini panjangnya 4 meter. Kemudian ada sebuah tembok, ya, dia dibangun tegak lurus dengan lantai ini, ya. Kemudian tangga disandarkan. Nah, tangga yang 4 meter ini disandarkan pada tembok. Kemudian ujung di atas ini tangga dengan tembok, ya, dia membentuk sudut 45 derajat. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah tinggi ujung tangga ke permukaan lantai ini? Nah, ya, jadi ini yang mau kita cari. Berapa tinggi ujung tangga yang di sini ke dasar lantai ini, di permukaan lantainya. Oke, kita langsung saja kita akan jawab. Nah, berdasarkan ilustrasi yang tadi kita buat, kita bisa buatkan segitiga siku-sikunya. Nah, segitiga sikunya seperti ini, ya, dengan siku-sikunya ada di sini. Kemudian sudutnya di sini 45 derajat. Ini panjangnya 4 meter dan ini tinggi yang mau kita cari. Nah, berdasarkan perbandingan sisinya atau nama dari sisi-sisi segitiga ini, 4 meter adalah sisi miring. Sedangkan T ini adalah samping. Jadi, perbandingan trigonometri antara samping dan miring itu adalah perbandingan kosinus. Ya kan? Jadi, cos alfa akan sama dengan sisi samping per sisi miring. Jadi, kita terapkan konsep kosinus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Cos alfa di sini sudutnya adalah 45 derajat, sehingga permasalahan ini kita selesaikan dengan cos 45 derajat sama dengan T per 4. T itu adalah samping, 4 adalah miring. Nah, cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 sama dengan T per 4. Setengah akar 2 ini bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 2 per 2 sama dengan T per 4. Nah, untuk mencari T, kita lakukan operasi. Jadi kita kali silang. Jadi ini kalikan di sini, ini kalikan di situ. Kita kali silang. Kita dapatkan 4 kali akar 2 adalah 4 akar 2. 2 kali T adalah 2T. Kemudian, untuk mencari T, nah, ini kan 2T-nya adalah 4 akar 2. Jadi kalau T kita bagi 2. Jadi T-nya adalah 4 akar 2 per 2. Kita sederhanakan. Coret 4, coret 2. Jadi T-nya adalah 2 akar 2. Nah, sudah ketemu. Jadi tinggi ujung tangga ke bagian dasar tembok adalah panjangnya 2 akar 2 meter. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Nah, kita lanjutkan lagi ke permasalahan yang kedua. Mari kita amati permasalahan yang kedua. Nah, di permasalahan yang kedua ini, ada seorang atlet tembak sedang tiarap di tanah dengan membidik sebuah sasaran yang berada di atasnya dan membentuk sudut 60 derajat. Jika jarak antara atlet dan sasaran adalah 18 meter, perhatikan gambar, maka tinggi sasaran dari atas tanah adalah, nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada atlet tembak, ya kan? Dia membidik sasaran. Sasarannya ada di atasnya dia. Nah, ini sasarannya. Oke. Nah,
Kemudian antara sasarannya ini, ya kan, dia dan tanah di sini tempat dia tiarap membentuk sudut. Ya, bidikan dia terhadap sasaran dan tanahnya ini membentuk sudut, yaitu 60 derajat. Nah, jarak atlet dengan sasaran 18 meter, maksudnya adalah yang ini. Nah, jarak atlet dengan sasarannya adalah 18 meter. Nah, yang mau kita cari adalah berapakah tinggi sasarannya dari atas tanah. Nah, ini yang mau kita cari. Oke, bisa kalian pahami permasalahan yang kedua ini? Ya. Oke, langsung saja kita akan jawab. Nah, berdasarkan ilustrasi yang ini, ilustrasi permasalahannya, kita juga bisa buatkan segitiga siku-sikunya. Nah, segitiga siku-sikunya seperti ini. Ya kan? Di sini dia sudutnya 60 derajat. Siku-sikunya ada di sini. Ya. Kemudian ini T yang mau kita cari. Ya. Dan ini 18 meter. Nah, kalau kita maknai dia sisi-sisinya, ini adalah sisi depan. Karena dia berada di depan sudut 60 derajat, dia sisi depan. Yang 18 meter ini adalah sisi miring. Nah, ini kita bisa gunakan konsep trigonometrinya, di mana perbandingan antara depan dan miring itu adalah konsep dari sinus. Jadi di sini sin alfa itu adalah depan per miring. Maka kita bisa terapkan konsep sinus ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sin 60 derajat, karena alfanya 60 derajat, sama dengan T per 18. Depannya T, miringnya 18. Nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 ini akan sama dengan T per 18. Setengah akar 3 bisa kita tulis menjadi akar 3 per 2. Dan ini sama dengan T per 18. Oke, kemudian ini kita kali silang untuk mendapatkan T. Sehingga kita peroleh 18 akar 3 sama dengan 2T. Ini adalah 2T. Untuk mendapatkan T-nya, jadi kita tinggal bagi 2. 18 akar 3 dibagi 2. Coret 18, coret 2. Jadi T-nya adalah 9 akar 3. Jadi ini kita sederhanakan, bagi 2, T-nya dapat 9 akar 3. Jadi, sudah kita pecahkan permasalahan ini. Tinggi sasaran dari atas tanah itu adalah 9 akar 3 meter. Jadi tingginya ini itu adalah 9 akar 3. Bagaimana? Bisa kalian pahami dari dua permasalahan yang tadi? Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut lagi untuk permasalahan yang ketiga. Nah, mudah bukan menyelesaikan permasalahan dengan trigonometri ini? Ya. Kita lanjut masalah yang ketiga. Nah, di masalah yang ketiga ini diketahui seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Besar sudut depresi yang terbentuk adalah, jadi kita diminta untuk mencari sudut depresi. Nah, sebelum menyelesaikan permasalahan ini, tentu menjadi pertanyaan adalah apakah itu sudut depresi? Nah, ya, apa itu sudut depresi? Jadi sedikit informasi. Jadi sebenarnya ada dua jenis sudut, ya, ada yang namanya sudut depresi dan ada yang namanya sudut elevasi. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada seorang pengamat, kemudian dia melihat sebuah benda yang ada di atasnya, ya, yang ada di atasnya. Nah, sudut yang terbentuk dari arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas ini, misalkan di sini adalah alfa. Nah, alfa inilah yang kita sebut dengan sudut elevasi. Ya, alfa inilah yang kita sebut dengan sudut elevasi. Nah, lalu kalau sudut depresi apa? Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata ke arah bawah. Nah, misalkan di sini ada
seorang pengamat, ini misalnya pengamat ini sedang berada di tempat yang cukup tinggi, kemudian dia mengamati sebuah benda yang ada di bawahnya. Nah, arah horizontal dengan arah pandangan mata ke arah bawah ini dia membentuk sudut. Katakanlah sudut itu adalah beta. Nah, maka sudut beta inilah yang kita sebut dengan sudut depresi. Nah, ya, bisa bedakan yang mana sudut elevasi dan mana sudut depresi, ya. Jadi kalau sudut elevasi itu di saat sudut yang terbentuk saat kita mengamati benda yang ada di atas. Jadi kita melihat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi itu adalah sudut yang terbentuk ketika kita melihat benda yang ada di bawah. Oke. Nah, kalau kita amati lebih jauh, nah misalkan di sini berasal ini namanya sudut depresi ya. Ini sudut depresi karena dia mengamati benda yang ada di bawahnya, ya kan? Beta ini adalah sudut depresi. Sudut depresi. Nah, ini mengamati ke atas. Katakanlah di alfa. Nah, ini adalah sudut elevasi. Ya kan? Ini sudut elevasi. Nah, ini garis horizontal ini kan garisnya sejajar ya. Kalau kita perhatikan maka antara sudut alfa dan sudut beta dia adalah sudut dalam berseberangan. Ya, sudut dalam berseberangan. Di mana sifatnya sudut dalam berseberangan dia memiliki besar sudut yang sama. Jadi bisa kita simpulkan sudut depresi akan sama dengan sudut elevasi. Bisa kalian pahami? Ya, bisa kalian pahami? Jadi perbedaannya dan persamaan mereka. Nah, ya. Jadi sudut depresi sama dengan sudut elevasi, besarnya, ya, besar sudutnya sama. Nah, berdasarkan informasi itu, pemahaman itu, mari kita selesaikan permasalahan 3 ini. Kita ke ilustrasi dulu. Jadi di sini ada sebuah menara. Ya kan? Dan di dalam menara ini di atas di sini ada seseorang yang sedang melakukan pengamatan, di mana tinggi menaranya itu adalah 45 / 3 meter. Ya, 45 / 3 meter. Dia melakukan pengamatan ya terhadap sebuah objek yang ada di bawahnya. Nah, katakanlah objek itu ada di sini. Di mana jarak antara mercusuar dengan objek itu adalah 135 meter. Yang ditanya adalah berapa sudut depresi? Nah, yang manakah sudut depresi? Sudut depresi itu adalah di sini. Nah, inilah sudut depresinya. Katakanlah dia misalkan sudutnya itu namanya adalah beta. Ya kan? Sudut depresinya adalah di sini. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Kita langsung menjawab. Ayo kita pecahkan permasalahan ini. Nah, berdasarkan gambar ilustrasinya ini, dia membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya kan? Dia membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana kalau kita amati dia siku-sikunya, dia bisa dikatakan dia seperti ini, segitiga siku-sikunya, ya kan? Seperti ini, dan siku-sikunya di sini, ya, siku-sikunya di sini, ya. Nah, sesuai sifatnya, sudut depresi akan sama dengan besar sudut elevasinya. Jadi besar sudut yang ada di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Yang di sini akan sama dengan di sini. Jadi di sini besarnya beta, di sini pula besarnya adalah beta. Nah, berdasarkan informasi ini, maka dari segitiga siku-siku ini adalah menjadi sisi samping dari sudutnya. Jadi kita tidak lagi melihat yang di sini, tapi kita lihat yang di sini, ya. Ini adalah sisi sampingnya. Yang ini menjadi sisi depan dari sudut beta yang ini. Nah, karena dia sisi samping dan sisi depan, maka perbandingan trigonometri yang berkaitan dengan sisi samping dan sisi depan itu adalah apa? Tan. Betul sekali, tan. Tan beta adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Jadi tan betanya adalah 45 / 3 per 135. Nah, ini kita sederhanakan. 45 dan 135 ini kita sederhanakan. Kita peroleh tan betanya adalah akar 3 per 3. Nah,
tan beta ini bisa kita tuliskan bentuk lainnya adalah 1/3 akar 3. Nah, dari sini sudah mulai terlihat tan beta adalah 1/3 akar 3. Berapakah sudut, ya? Berapakah nilai tangen maksud kakak, sudut berapakah yang nilai tangennya 1/3 akar 3? Nah, atau kalau secara matematika, beta ini kita bisa tuliskan sebagai arkes tan 1/3 akar 3. Ya, beta adalah arkes tan 1/3 akar 3. Atau kalau pemaknaannya kita adalah sudut berapakah nilai tannya adalah 1/3 akar 3. Nah, jawabannya adalah berapa? 30 derajat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa besar sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Bagaimana? Bisa kalian pahami maksudnya? Ya. Mudah bukan? Ya. Oke. Lanjut. Sekarang ini permasalahan yang ketiga. Kita lanjutkan ke permasalahan yang keempat. Nah, di permasalahan keempat ini kita masih mencoba menerapkan ada sudut depresi dan sudut elevasi, ya. Nah, di mana di permasalahan yang keempat ini, nah seperti ini. Jadi ada seorang siswa akan mengukur tinggi pohon, di mana tinggi pohon itu berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Ya, jadi jarak pohonnya itu 4 akar 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Nah, kita akan mengukur tinggi pohon. Jadi, mengukur tinggi pohon tapi tidak perlu kita manjat pohon, ya. Jadi kita bisa gunakan konsep trigonometri ini untuk mengukur tinggi pohon itu. Ilustrasinya seperti ini. Jadi, ada seorang siswa, ya kan, di mana tingginya dia adalah 1,6 meter. Kemudian ada sebuah pohon, ya, di hadapan dia ada sebuah pohon, di mana jarak antara anak tersebut, siswa tersebut dengan pohon itu adalah 4 akar 3 meter, ya, 4 akar 3 meter. Nah, di sini anak ini dia mengamati, ya, dari matanya dia mengamati ke ujung atau ke puncak pohon tersebut, ya, di mana pengamatannya dia ini terhadap garis horizontal dia membentuk sudut elevasi. Sudutnya adalah sebesar 30 derajat, ya, 30 derajat. Jadi ini pengamatannya dia ke sini, ya, dan garis horizontalnya membentuk sudut 30 derajat. Nah, berapakah tinggi pohon ini? Nah, itu ya, itu yang menjadi pertanyaan permasalahan yang akan kita pecahkan. Berapakah tinggi pohon ini? Ya, langsung saja kita akan jawab. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, ya, kita akan buat segitiga siku-sikunya. Ya, kita akan ambil segitiga siku-sikunya. Jadi segitiga siku-sikunya seperti ini. Ya kan? Jadi segitiga siku-sikunya seperti ini. Jadi jarak dari ujung sini ke sini, ya, kita misalkan dengan X. Jarak dari ujung pohon ke sini, ini adalah arah mata anak itu, ya. Kita misalkan dengan X dan jarak pohonnya ke anak adalah 4 akar 3. Sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Nah, tinggi pohon, nanti tinggi pohon ini akan kita peroleh dengan cara menjumlahkan. Nah, ini kan X, ya. Ini X. Ya, tinggi dari sini X, terus ini tinggi siswanya 1,6. Jadi kita cari X-nya. Setelah dapat X-nya kita jumlahkan dengan 1,6. Itulah dia tinggi dari pohon. Ya kan? Nah, sehingga berdasarkan pada segitiga siku-sikunya ini, di mana X itu adalah sisi depan, ini adalah depan, dan 4 akar 3 ini adalah sisi samping. Ya, samping. Maka kita pakai konsep apa? Kalau depan dengan samping kita pakai konsep apa? Sin, cos, atau tan? Ya, kita pakai konsep tangan di sini, ya.
di mana konsep tangan itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Kita langsung hitung. Tannya alfanya adalah 30 derajat. Depannya adalah X. Sampingnya adalah 4 akar 3. Tan 30, berapa nilai tan 30? Ayo, berapa tan 30? Ya, tan 30 adalah sepertiga akar 3. Tan 30 adalah sepertiga akar 3. Jadi ini sama dengan X per 4 akar 3. Di mana sepertiga akar 3 itu bisa kita tulis menjadi akar 3 per 3. Jadi untuk mencari X, sekarang kita kali silang. Nih, kita kali silang ya. Kakak lanjut ke sini. Kita kali silang. Jadi hasilnya X kali 3 adalah 3X. Akar 3 kali 4 akar 3 adalah 4 akar 3 kali akar 3. Nah, sekarang kita operasikan. Nah, ini bisa dioperasikan kan? Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Dimana akar 9 itu adalah 3. Jadi 3X itu adalah 4 kali 3 per 3. Nah, ini sama-sama 3, kita sederhanakan, coret. Jadi X-nya adalah berapa? 4. Nah, dari sini kita dapat X-nya. Jadi tinggi X-nya, jadi kan dari sini ke sini itu adalah X. Ya. Dan dari sini ke sini itu adalah tinggi siswa, yaitu 1,6 meter. Tinggi pohon berapa? Nah, sekarang kalau tinggi pohon kita tinggal jumlahkan. Tinggi pohonnya adalah X tambah tinggi siswa. X-nya kita peroleh 4, tinggi pohonnya adalah 1,6. Jadi tinggi pohonnya adalah 5,6 meter. Tuh, mudah bukan? Jadi kita tidak perlu naik ke atas pohon dan membawa meteran untuk turun ke bawah mengukur pohon. Jadi cukup kita gunakan konsep trigonometri ini untuk mengukur tinggi pohon itu. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Nah, kita lanjutkan lagi satu permasalahan berikutnya ya. Ini adalah masalah yang kelima. Nah, di masalah yang kelima ini, Putu melihat sebuah mobil dari atas gedung dengan sudut depresi 60 derajat. Ya. Putu melihat sebuah mobil dari atas gedung dengan sudut depresi 60 derajat. Jika jarak mobil dengan gedung adalah 90 meter dan tinggi Putu adalah 1,6 meter, maka tinggi gedung tersebut adalah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada sebuah gedung dan di sini ada Putu, ya, tingginya itu 1,6 meter. Ya, dan ada mobil di bawahnya. Kemudian dia mengamati mobil itu yang ada di bawahnya, di mana antara garis horizontal dan pengamatan dia terhadap mobil ini membentuk sudut depresi sebesar 60 derajat. Ya. Nah, jarak gedung ke mobil itu adalah 90 meter. Yang mau kita cari adalah berapakah tinggi gedung? Ya, berapakah tinggi gedung? Yang di sini tinggi gedungnya. Oke. Bisa kalian pahami ilustrasi permasalahan ini kan? Nah, kita lanjut. Langsung saja kita akan jawab. Nah, berdasarkan ilustrasinya ini, ya, maka di sini kita bisa buatkan sebuah segitiga siku-siku, di mana nanti ini sebagai sisi miringnya, ya, ini sebagai sisi miringnya, kemudian ini sisi alasnya, dan ini, nah ini kita anggap sebagai tingginya dari ini ujung matanya Putu sampai ke bawah ini, ya, dari sini sampai ke sini, ya, tuh. Misalkan saja kita anggap dia X. Ya, kita misalkan dengan X. Jadi dari ujung matanya Putu sampai ke permukaan tanah ini, X. Jadi gambar segitiga siku-sikunya nanti seperti ini. Nah, ini ya. Dimana di sini kan diketahui sudut depresinya 60 derajat, ya kan? Karena sudut depresi 60 derajat sesuai sifatnya, sudut di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Jadi sama-sama 60 derajat. Ya.
Nah, sehingga segitiga siku-sikunya kita buat di sini sudutnya 60 derajat, kemudian di sini 90 meter jaraknya, dan yang ini X. Ya, ini adalah X. Nah, untuk mencari T yang di sini, ya, T yang di sini. Jadi akan kita lakukan adalah kita mencari X-nya, setelah mencari X, ini kita kurangi. Nah, ya, jadi tinggi gedung itu kan pasti selisih antara X-nya ini dengan tinggi dari putu. Ya, jadi kita cari X-nya dulu. Dengan konsep apa kita mencari X? Nah, di sini X-nya ada di depan sudut, maka ini adalah sisi depan. 90 derajat ini adalah apa? Sisi samping. Nah, perbandingan trigonometri antara sisi depan dan samping adalah apa? Yep, betul. Tan. Ya, kita pakai konsep tangan lagi. Di mana tan alfa adalah depan per samping. Jadi di sini tannya karena alfanya 60 derajat, maka tan 60. Depannya adalah X, sampingnya adalah 90. Jadi tan 60 derajat adalah X per 90. Di sisi lain, tan 60 ini dia memiliki nilai. Berapakah nilai tan 60? Ayo, berapa? Tan 60 adalah akar 3. Jadi akar 3 ini akan sama dengan X per 90. Mencari X, kita tinggal kali silang. Jadi ini kalikan ke sini. Ya, jadi X-nya adalah 90 akar 3. Dimana kalau kita cari nilainya, itu 90 akar 3 itu mendekati. Ya, ini nilai pendekatan ya, karena kalau kita cari dia ini adalah nilai pembulatan. Jadi kakak pakai nilainya mendekati 155,8. Jadi X ini, nah X yang ini itu adalah dia tingginya 155,8 meter. Nah, yang akan kita cari adalah tinggi gedung. Nah, jadi tinggi gedung kita cari dengan cara apa? Kita kurangkan, kita cari selisih antara X ini dengan 1,6, yaitu tinggi putu. Ya, seperti ini ya. X-nya adalah 90 akar 3 dikurangi 1,6. 90 akar 3 nilainya adalah mendekati 155,8. Jadi tinggi gedung 155,8 kurangi 1,6 hasilnya adalah 154,2. Jadi kira-kira tinggi gedung itu adalah 154,2 meter. Nah, bisa kalian pahami? Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada beberapa permasalahan yang sudah kita pecahkan dengan menggunakan konsep trigonometri. Jadi materi sangat penting untuk kalian pelajari. Ya, jadi bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Supaya kawan-kawan kalian juga bisa menerima manfaat dari video ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus supaya bisa dibuat lagi konten-konten menarik dalam pembelajaran ini. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.